Promotion High School ini untuk tahun ini sudah akan membuka kelas IPA, jurusan IPA, yang tadinya di 3 tahun belakang hanya membuka kelas IPS. Nah, bagi kalian yang ingin masuk ke kelas IPA, boleh nih masuk ke Promotion untuk tahun ajaran ini ya. Nah, tapi karena ada corona dan kalian takut untuk datang, kalian bisa mendaftarnya secara online. Jadi silakan nanti kunjungi website kami, kemudian download formulirnya, isi formulirnya, kembalikan ke kami, dan nanti kita akan jadwalkan interviewnya secara online juga. Seperti itu. Cukup jelas ya? Untuk apa itu Promotion nanti bisa ditanyakan melalui kami di 0812 12304 100. Seperti itu. Nah, untuk peserta webinar kali ini kita harus mematuhi tata tertib yang ada ya. Jadi peserta webinar itu harus menjaga ID meeting dan password yang telah diberikan, seperti itu. Kemudian peserta wajib menjaga ketertiban jalannya seminar dengan mematikan mikrofon dan menyalakan mikrofon jika ingin menyampaikan pertanyaan terlebih dahulu, serta mengklik icon angkat tangan raise your hand apabila ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Selanjutnya peserta yang tidak mengajukan pertanyaan dapat menuliskan pertanyaan melalui kolom chat, seperti itu. Nah, jika ada peserta yang membuat gaduh atau merusak acara webinar ini, maka host dapat mengeluarkan peserta tersebut dari room webinar. Seperti itu kita tetap aturannya sama seperti biasa, dan ya, di akhir sesi ini kita akan mengadakan quiz di mana nanti 5 orang ini akan mendapatkan voucher dari Hikon. Seperti itu. Dan jangan lupa juga klik identitas kami seperti yang tertera di layar. Seperti itu. Nah, mungkin itu kita masuk langsung ke Mas. Jadi boleh silakan perkenalkan diri. Oke. Selamat pagi semuanya. Biasanya sih langsung nyebutin salam kan nih masih. Oke, nama saya Bambi. Nama lengkapnya Bambang Gunawan atau Bambang Gunawan Santoso. Biasa dipanggil Bambi karena ceritanya panjang ya. Panggil aja Bambi. Lalu kebetulan saya punya karakter IP namanya Mas B. Jadi ini Mas Baby versi mudanya sih. Kemudian sekarang saya kerja di Studio Show Entertainment. Kebetulan tugasnya bukan sebagai animator, tapi sebagai training manager. Jadi menyiapkan semacam training untuk rekrutmen di kantor. Tapi nanti lebih jelasnya akan saya jelaskan secara lengkap sambil menjelaskan tentang profesi animator apa saja. Apalagi ya? Salam kenal semuanya ya. Ya Mas Bambi, ini sudah ada 76 peserta yang masuk ya, udah cukup banyak. Mungkin asalnya macam-macam nih, ada yang dari Riau, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Banten, ada yang dari Makassar sepertinya. Oh, dari dari Surabaya ya, terus sekali ya. Baik. Seperti yang saya bilang, mungkin nanti silakan isi aja kolom chat yang mau bertanya sesuatu ke Mas-nya ya. Nah, kita akan materi Bambinya seperti itu. Tolong disimak dengan baik-baik ya. Oke, langsung lanjut ya. Bentar Mas. Oh iya, ini udah ini. Nah, silakan Mas Bambi. Oke, ceritanya sih judulnya rada berat ya. Padahal ya intinya kesempatan berkarir sebagai animator nih supaya teman-teman semua tahu bahwa profesi animasi itu sebenarnya banyak banget. Tapi minimal akan saya jelaskan dulu apa saja yang berhubungan sama Studio Show Entertainment. Silahkan diklik lagi. Next. Nah, sebenarnya Studio Show Entertainment ini ada
tiga bagian besar. Jadi urusan di studio sendiri kita mengerjakan film. Istilahnya sih paling gampang terima film animasi yang pesanan dari luar. Luar itu bisa dari Indonesia maupun dari luar negeri ya. Jadi yang di tengah itu studio framework, itu kita mengerjakan production, sales, dan distribusi. Lalu kita juga menyiapkan IP. Nanti aku jelaskan sedikit IP, tahu kan ya? Singkatan dari intellectual property atau kekayaan intelektual. Biasanya kalau ngomongin IP untuk animasi ya berarti karakternya atau filmnya. Gitu ya. Lalu ke globalnya kita akan membuat menjadi Creative Advisory Board dan QC Center. Ini udah mulai dilaksanakan sebagai kita tuh kayak apa ya? Semacam untuk membicarakan tentang persiapan film dan lain-lain. Kemudian internalnya sendiri untuk kreatif ekosistem ada bagian animation webtoon training center, ini nanti akan saya jelaskan, kebetulan ini bagian saya, dan kita menjadi creative hub. Next lagi. Berikutnya. Oke, berikutnya. Jadi ini beberapa film, nanti saya jelaskan juga. Kita mengerjakan produksi film animasi 2D maupun 3D, baik berupa series, movies, layar lebar gitu ya, atau short, film pendek. Nah, kita juga sedang mengembangkan IP, tadi ya, intellectual property, karena bikin IP kan nggak bisa cepat. Jadi kita sedang mempersiapkan itu, sama sebagian pekerjaan kita tuh lebih ke service work. Maksudnya sih tadi terima pesanan, utamanya dari Korea, dan ada juga yang dari Hollywood. Nanti saya jelaskan. Next. Nah, kenapa namanya Studio Soh Entertainment? Karena yang punya beliau, Bapak Seng Hyun Oh. Jadi disingkat SHOH gitu ya, Soh. Nah, Bapak Soh ini sebetulnya udah malang melintang di dunia animasi udah lebih dari 28 tahun. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang tahu film Avatar Last Airbender itu, beliau sebagai koordinator untuk direkturnya. Jadi beliau juga sudah mengerjakan film-film lainnya. Nah, beliau itu orang Korea yang pernah di Jepang, lama di Amerika, kemudian sekarang ada di Indonesia. Nah, waktu di Indonesia dia gabung sama MNC, mengerjakan Kiko, mengerjakan Sextom, dan yang terakhir film layar lebar yang Titus. Next lagi. Jadi beliau sudah networking-nya benar-benar seluruh dunia ya. Dengan Disney, dengan 20th Century Fox, dengan Warner Bros, Nickelodeon, Cartoon Network, dan DreamWorks. Next. Nah, ini tuh teman-teman yang ada di Studio Soh Entertainment. Saat ini kita punya sekitar 120 orang yang ada di sana. Kalau animatornya sendiri mungkin sekitar 100-an, jadi yang bekerja di bagian produksi, sisanya lebih ke urusan back office, kayak urusan marketing, HRD, dan lain-lain. Nah, Studio Soh Entertainment ini ada di Gedung Plaza 89, lantai 12M, di daerah Kuningan, Jakarta. Next lagi. Nah, sebetulnya ini topik utama kita. Jadi, kalau kita ngomongin pipeline produksi, itu kan ada pipeline produksi animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, dibagi menjadi 3, ada praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Sebenarnya dari sini kalian bisa langsung melihat pekerjaan apa saja sih yang cocok dari praproduksi, produksi, hingga pasca. Nah, sebetulnya 2D dan 3D sama saja, hanya bedanya kalau 2D kan lebih ke tradisional dan digital, jadi lebih menggambar walaupun langsung di digital. Sedangkan kalau 3D selain digital membuat modelingnya dulu, baru modelingnya dianimasikan. Jadi istilahnya di praproduksi itu semua persiapan sebelum bikin film, produksi itu kita mulai mengerjakan, dan pasca itu setelah siap untuk dipasang di broadcast. Jadi contohnya gini, kalau kalian bikin film live,
atau film layar lebar atau film video biasa yang pakai manusia, pada saat kalian mulai syuting, itu disebut produksi. Sedangkan kalau semua sebelum syuting berarti persiapan misalnya apa, ceritanya, storyboard-nya, kemudian casting, cari tempat dan lain-lain, sampai dengan kalian mau syuting itu disebut pra-produksi. Jadi pada saat mulai syuting disebut produksi dan pasca produksi sama ya. Sedangkan kalau di dalam animasi, semua yang di dalam praproduksi itu artinya persiapan membuat termasuk cerita, storyboard animatik, visual desainnya, karakter, background, properti, dan lain-lain, sampai dengan animatik itu disebut pra. Dan pada saat kita mulai menganimasikan karakternya, itu masuk ke produksi. Jadi kalau di dalam 3D, misalnya kita bikin modeling karakternya, bikin background propertinya, itu semua masuk ke dalam pra. Produksi itu mulai mengerjakan gerakan animasinya. Jadi nanti mengkompos, mengedit, render, dan lain-lain itu masuk dalam produksi. Sedangkan pasca itu sudah selesai semua, kita edit rapi, disebutnya online editing, kemudian siap-siap untuk rilis kopinya, maksudnya untuk ditayangkan misalnya di bioskop atau ditayangkan di stasiun televisi. Jadi itu masuk ke pasca produksi. Termasuk nanti ada dubbing ulang, sama sound effect, dan sound design yang lain. Lanjut lagi. Jadi dari pra-produksi dan pasca muncullah beberapa pekerjaan. Nah, kita lihat dulu ini, apa namanya, showreel-nya atau demo reel-nya dari Studio Show Entertainment. Boleh ada suaranya ya, Mas? Jadi itu pertama konsep art dulu. Konsep art ini urusannya nanti sama art director. Kemudian ada bagian modeling 3D. Nge-lag ya, Mas? Nah, animasinya biasanya kita sebut apa, playlist ya. Jadi animasi yang sudah jadi tapi belum di render, belum dikasih lighting, belum dikasih efek dan lain-lain. Baru kemudian di render dan dikompos. Terakhir sih sebenarnya setelah render dan compositing ada lagi editing terakhir atau visual effect. Jadi misalnya kalau ada karakter yang ada apa, sinar-sinarnya, ada debunya, ada api, ada air, itu masuk ke dalam visual effect. Nah, lanjut lagi. Intinya pekerjaan kita ada praproduksi, produksi, dan pasca. Next, Mas. Oke, pekerjaan praproduksi itu melikupin kayak konsep desain, bikin storyboard, bikin modeling, dan lain-lain. Jadi, di sini ada 11 bidang. Dari mulai konsep desain, tadi bikin karakternya, bikin environment-nya, bikin sketsa desain, dan lain-lain. Kemudian storyboard atau storyboard artist. Kemudian ada bagian 2D animasi seperti yang kalian tahu ya. Lalu 3D animasi. Terus ada bagian modeling, 3D modeling, 3D rigging itu yang bikin tulang atau skeletonnya ya. Kemudian 3D layout, ada juga yang menyebutnya previs atau previsualization. Biasanya 3D layout ini setelah dari storyboard animatik, sebelum digerakkan animasinya, masuk ke dalam 3D layout. Nah, kalau sudah semua animasinya selesai, kita masuk ke editing. Tadi editing, mengedit semua hasil film, kemudian ada bagian visual effect, menambahkan efek seperti apa? Api, air, percikan, debu,
Terus kalau misalnya kita berantep pada sihir-sihirnya itu masuk ke visual effect. Lalu light render compose, jadi compositing yang akan di-render hasil akhir, juga perhitungan lighting. Karena misalnya animasi ini tidak perlu memikirkan lighting, tapi nanti bagian lighting yang mempersiapkan adegan itu pagi hari atau malam hari atau sore hari. Yang terakhir technical script. Technical script ini sebenarnya di luar art ya, di luar seni. Jadi lebih urusannya sama coding. Misalnya kalian senang banget bikin program yang urusannya sama coding, di kantor itu butuh banget technical script untuk mempermudah pekerjaan animasi. Jadi misalnya kalau kalian mengerjakan buka software Maya itu kan prosesnya beberapa tahap. Nah, biasanya technical script ini akan mempermudah proses kita. Misalnya sekali klik langsung masuk ke dalam project-nya. Atau misalnya project tersebut ada revisi atau retake, nah technical script ini yang akan mempermudah untuk mencari di mana kesalahannya sehingga pekerjaan kita akan lebih cepat lagi. Boleh diklik lagi. Nah, tiap bulan di kantor Studio ini kita ada lowongan. Nanti lowongan untuk bulan depan, besok bulan depan ya. Itu ada konsep artis dan 3D modeler. Oke, next lagi. Ini contoh pekerjaan animasi yang 2D animation. Tadi kan ada demo realnya, sekarang kita lihat pekerjaan animasi yang 2D. Boleh diklik, Mas? Ini ceritanya tentang permainan tradisional. Jadi, kalau zaman dulu kan banyak permainan kayak congklak, dakon, main egrang, main kelereng, main petak umpet. Cuman zaman sekarang kan udah semua anak mainnya gadget. Iya, film ini dapat penghargaan di Hello Motion Festival kemarin, Hello Fest November lalu, sebagai salah satu film animasi terbaik. Lumayan lah. Ini contoh pekerjaan 2D, kita mengerjakannya menggunakan Toon Boom Animation atau Toon Boom Animate Pro. Kemudian selain menggunakan Toon Boom, kita juga menggunakan Adobe Animate, dulu namanya Flash ya. Oke, lanjut lagi. Nah, karena sekarang zamannya apa-apa lewat sosmed, misalnya kalian pengen lihat atau pengen berhubungan dengan Studio Soh Entertainment, silahkan aja diklik ke YouTube kita. Kalau YouTube itu tulisannya lengkap Studio Soh Entertainment, atau klik lagi Mas di Instagram. Sekarang apa-apa di Instagram ya. Jadi kalau Instagram namanya hanya Soh Entertainment, SHOH Entertainment. Kalau yang di YouTube-nya komplit Studio Soh Entertainment. Jadi kenapa kita mesti lihat ini supaya
kalian tahu perkembangannya. Jadi misalnya bulan ini lagi ada lowongan apa, bulan depan dan seterusnya gitu. Lanjut lagi. Kalau tadi contohnya animasi 2D, sekarang kita lihat contoh pekerjaan animasi 3D. Halo anak-anak, lagi ngapain? Bosan. Gimana kalau kita ke pantai? Aku sekarang udah bisa loh, Dek. Aku mau membuat istana pasir. Kalau gimana kalau kita makan dulu? Asik! Ayo! Kenyang. Sudah kenyang kan semuanya? Yuk kita berangkat. Ayo! Kok banyak sampah ya? Tolong aku. Ayo kita tolong. Kenapa bisa begini? Jadi begini ceritanya. Lautku penuh dengan sampah. Rumah kami tidak sama seperti dulu lagi. Hal itu dikarenakan banyak orang tidak peduli dengan kebersihan lingkungan. Mereka tidak membuang sampah pada tempatnya. Mereka membuangnya di jalanan, sungai. Kemudian sampah-sampah itu terbawa aliran air hingga ke laut. Maka jadilah laut kami ini menjadi sangat kotor dengan sampah dan limbah. Banyak ikan, terumbu karang, dan hewan laut lainnya yang mati karena memakan dan terjerat sampah seperti aku. Ini yang malah. Bagaimana kalau kita bantu membersihkan tempat ini? Tapi sampahnya terlalu banyak. Aku ada ide. Ayo panggil teman kita. Ide bagus. Go, Dino! Nah, anak-anak, ingat, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Jadi, kita bisa menjaga kebersihan lingkungan. Sekarang, kamu sudah bisa pulang. Terima kasih semuanya. Iya, itu pekerjaan kita untuk Kementerian Kelautan, yang Bu Susi kemarin ya. Contoh pekerjaan animasi dari kantor Studio Show Entertainment. Jadi sebenarnya dari hal ini kita bisa lihat yang dibutuhkan adalah sementara ini karakternya yang lebih chibi dan animasinya seperti animasi umumnya film serial animasi dari Korea misalnya ya. Next lagi. Halo anak-anak. Next, Mas. Ngapain? Nah, ini pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh Studio Show Entertainment. Oh ya, Studio Show ini walaupun umurnya baru 1 tahun lebih, 1 tahun setengah lah ya. Nanti di Agustus akan 2 tahun. Kita udah mengerjakan beberapa pekerjaan pesanan. Itu contohnya yang 2D animasi, Banzi Secret Diary itu dikerjakan pakai bukan Toon Boom, tapi pakai Adobe Animate. Kemudian ada Bugs, Miraculous Ladybug, klik lagi Mas. Jadi ada Gogo Dino, Stonies, Buster, next lagi. Mini Course, Mausuni, dan lain-lain. Nah, kebetulan sebagian besar pekerjaan Studio Show ini pesanan dari Korea. Tapi kita juga sedang mengerjakan pesanan dari Hollywood, yaitu dari DreamWorks. Judulnya film seri Spirit yang bentuknya kuda. Jadi itu tuh tadinya layar lebar yang kemudian dibuat animasi serial. Filmnya 3D tapi rendernya 2D. Jadi kesannya seperti gambar 2D animasi biasa padahal dari karakter 3D yang dirender 2D atau 2D look. Next lagi. Nah, mungkin dalam waktu dekat, mungkin sekitar Agustus, kita akan buka yang namanya Show Art Campus. Nah, sebetulnya sih
ini buat teman-teman misalnya kalian sudah belajar terus pengen masuk ke industri tapi ngerasa masih kurang pengetahuannya, silahkan gabung ke Shock Art Campus. Klik lagi, Mas. Nah, itu beliau sejarahnya. Jadi Bapak Soh ini yang pernah mengerjakan Avatar Last Airbender sebagai supervising director dan lain-lain. Kemudian nanti kita kerjasama juga dengan Kenas Webtoon. Jadi khusus untuk Webtoon ini semua kurikulum dan bahan pelajarannya langsung dari Korea. Jadi Studio Soho Entertainment tidak buka Webtoon, tapi kita akan menyalurkan ke rekanan kita dari Korea yang namanya Kenas. Oke, next lagi. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu yang namanya Show Art Campus itu apa, kalau memang berkenan silahkan ngisi, bisa scan barcode atau klik bit.ly Show Art Campus, SAO-nya besar, A-nya besar, C-nya besar. Minimal ini untuk mengetahui Show Art Campus itu isinya apa aja, karena ada 12 bidang yang akan dibuat trainingnya. Diklik lagi, Mas. Jadi ini sekedar kuesioner untuk kalau memang kalian berminat untuk menambah pengetahuan, sehingga biasanya kan kalau kalian baru lulus langsung coba rekrutmen, ternyata kan nggak diterima. Nah, supaya kalian siap dan bisa diterima, silakan gabung di Shock Art Campus. Tapi Shock Art Campus ini kan rencananya memang tatap muka. Nah, karena ada masalah pandemik ini, kemungkinan kita akan berubah jadi setengah online atau full online gitu nanti ya. Oke, next lagi. Nah, intinya sih ke-11 bidang tadi, misalnya kalian pengen jadi konsep designer, lalu storyboard artist, 2D animator, 3D animator, 3D modeler, picture, layout, editor, visual effect, kompositor, technical script, plus webtoon. Webtoon ini belakangan, silakan klik lagi, Mas. Nah, buat kalian yang memang ngerasa, oh kalau cuma seperti tadi, saya mau gabung, silakan kirim email ke recruitment@studiosoft.com. Jadi langsung aja menyebutkan kalian pengen masuk di bidang apa, lalu kasih link portfolio. Nanti kita akan kirim balik soal untuk dikerjakan selama seminggu atau 10 hari. Dan kalian harus kembalikan. Nah, nanti setelah dikembalikan, biasanya kita akan evaluasi. Kalau kalian dites untuk wawancara dan seterusnya, berarti kalian siap-siap diterima. Lalu, selain 11 bidang ini, sebenarnya banyak juga pekerjaan lain. Jadi misalnya, dalam satu produksi animasi kan perlu produser. Produser ini yang kayak apa, mengepalai semua pekerjaan animasi. Sedangkan kalau eksekutif produser, yang punya duit biasanya ya. Dan di bawahnya produser ada production coordinator. Ini biasanya urusannya koordinir setiap film. Jadi misalnya di kantor kita mengerjakan ada 5 film, berarti masing-masing ada production coordinatornya sendiri-sendiri. Kalau technical director lebih urusan teknis, termasuk juga di dalamnya ada technical script yang tadi untuk coding. Lalu misalnya kalian senang banget ngurusin IT, karena itu juga sangat penting. Di sebuah perusahaan animasi itu butuh yang namanya orang IT gitu ya. Jadi kalau software-nya nggak ada, atau apa wifi-nya error, atau apapun, itu pasti orang IT yang dikejar-kejar. Karena kan sekarang semuanya serba online. Kemudian juga bagian marketing. Marketing ini bisa saja ngurusin marketing untuk film produksi hasilnya, atau marketing untuk studionya gitu. Lalu pekerjaan lain juga yang berhubungan dengan animasi, kalian bisa juga jadi dubber, karena dubber itu penting juga ya untuk menghidupkan sebuah karakter. Kemudian perlu juga musik komposer, jingle atau soundtrack film, lalu penyanyinya juga, sound effect-nya juga, bahkan yang lebih penting lagi, scriptwriter. Jadi
Di Indonesia masih sangat langka penulis cerita, naskah atau skenario khusus untuk animasi. Jadi sebenarnya masih banyak lagi sih, nggak cuma ini. Tapi minimal ini yang bisa saya sebutkan, dari 11 itu yang ada di kantor, dan sisanya yang pekerjaan lain yang masih berhubungan dengan animasi sebagai profesional nanti. Next. Klik-klik lagi, Mas. Klik Oh, sudah lagi. selesai ya? Klik lagi. Oh iya. Minimal, kalau misalnya kalian mau hubungin saya langsung, ada di Instagram @bambigunawan atau di grupnya Facebook, ada Animart, animasi dan seterusnya. Lalu kalau di YouTube, ada di Bambang Gunawan Santoso. Nanti kayaknya hasil rekaman hari ini akan saya masukkan ke YouTube juga. Semoga sempat ya, Mas. Baik. Okay. Terima kasih Mas Bambang Gunawan. Sama-sama. Bambang Gunawan Santoso dikenal dengan Mas Bambi gitu ya, nama kerennya Mas Bambi. Menarik sekali tadi presentasinya. Bagi kalian yang mau berkarya di bidang animasi, bisa ngikutin jejaknya Mas Bambi ya. Nggak harus perlu simpan Mas ya. Tadi kelihatannya siapa saja yang bisa berkarya gitu, bisa langsung masuk ke studio gitu ya. Sebagai pakar kira-kira bisa nggak Mas Bambi? Nah, sebetulnya sih nggak ada masalah. Minimal misalnya baru lulus SMA atau SMK, kalau ternyata memang kemampuan kalian sesuai sama yang kita harapkan, yaitu mungkin banget. Jadi kebetulan di kantor ada salah satu 3D modeler itu yang baru lulus SMK. Jadi sebenarnya kita nggak masalah mau lulusan apa, yang penting kerjanya keren dan kalian siap jadi profesional. Profesional itu berarti kalian harus bisa berdisiplin, bekerja tepat waktu, kerja sama-sama tim, dan attitude ya. Oh iya, betul sekali. Itu yang paling penting itu. Bisa bekerja sama gitu ya Mas ya, karena kan dalam pembuatan animasi itu tentunya nggak sendirian, betul. Iya, betul. Tim kayak gitu. Nah, ini saya buka sesi pertanyaan aja kali Mas ya. Untuk segmen pertama saya batasi untuk 3 orang penanya yang mau live. Silakan angkat tangannya. Apa coba? Ada kira-kira? Atau boleh chat? Gitu Mas. Ya, ada? Atau ketik juga nggak apa-apa ya? Oh iya, betul. Slide yang 11 posisi. Berarti yang satu sebelum terakhir, Mas. Yang mana ya? Sebelum terakhir. Sebelum terakhir. Terakhir. Ini? Iya, itu ada 11. Minta dipasang lagi slide-nya. Oke. Klik 3 kali, Mas. 1 lagi. Ya, baik. Monggo. Nah, di sini ditanyakan bahwa posisi utama Soft Entertainment tadi enggak? Oh, ini udah sudah ini ya. Terus dari Audrey, Soft kira-kira kalau PKL enggak ya? Nah, khusus PKL ini sementara belum. Karena kita kan baru aja pindah gedung yang di Plaza 89 lantai 12 kan. Kita baru masuk 2 minggu udah keburu corona, jadi kita langsung work from home semua. Tapi sementara PKL belum. Cuman kemarin sih khusus untuk yang konsep desain, dari art director-nya membuka kesempatan untuk PKL. Tapi itu pun kalian harus kirim kirim karya portfolio dulu, gitu portfolionya. Macam portfolio. Kalau memang sesuai, kita bisa aja untuk PKL di kantor Studio Soft. Hanya untuk konsep desain ya. Kalau yang lain belum, kita belum buka. Ya daripada PKL mungkin barangkali kalau Mas Audrey ini bisa berkarya seperti yang ditampilkan tadi, langsung lamar aja gitu ya. Langsung lamar gitu. Iya. Kan nanti ada tesnya, ada tes masuknya juga. Baik. Jadi kalau misalkan nih, saya pengen coba ternyata belum masuk gitu ya, belum secara kompetensi belum memenuhi syarat,
Silahkan gabung itu Shock Campus. Betul. Di Shock Campus tadi, itu pelatihannya selama berapa bulan, Mas ya? Sebetulnya sih, jadi kita nggak latihan dari nol. Shock Art Campus ini cuman kalian sudah bisa basicnya, jadi kita tinggal nambahin untuk standar yang dibutuhkan sama industri. Makanya kan disebutkan profesional, karena pekerjaan kita rata-rata dari luar negeri, jadi standarnya juga standar internasional kan. Sehingga kalau kalian ingin belajar, paling 3 bulan atau 4 bulan, khusus untuk 2D animation dan 3D animation itu 4 bulan. Kalau yang lain, mulai dari webtoon sampai visual effect itu rata-rata 3 bulan. Ya, baik. Ini ada pertanyaan dari Mas Pandu. Nah, kalau misalkan nih, saya masuk di salah satu bidang yang disebutkan tadi, ada 11 plus yang kanan tadi, kira-kira saya bisa bekerja di tempat yang lain nggak? Katakanlah misalkan dia sebagai webtoon artist, kemudian nyambi kemana gitu. Oh, sebetulnya nggak masalah dong. Ini kan kebetulan 11 bidang yang di kantor kita yang dibutuhkan. Plus webtoon juga dari webtoon, karena kita kerja sama-sama Kenas Webtoon kan. Tapi sebenarnya kalau memang sudah bisa, tentu saja nggak harus di studio show. Kayak misalnya kalian ikutan Show Art Campus pun, memang itu rekrutmen buat training, buat rekrutmen. Tapi sebetulnya kalau kalian ingin belajar, cuman tidak digunakan di Show Art Campus, misalnya kalian mau buka sendiri atau kerja di tempat lain pun nggak ada masalah. Kan ini cuma disebutkan bahwa sementara yang dibutuhkan untuk animasi profesional itu gitu. 11 bidang itu. Iya, baik. Jadi ini dibedakan ya, ada studio Shock Entertainment yang memang untuk bekerja, kemudian ada Shock Art Campus. Shock Art Campus untuk menggembleng kembali ya orang-orang yang misalkan ingin belajar kembali, lulusan misalkan SMA atau SMK yang ingin bekerja sebagai animator gitu, kita di gabung kampus dulu. Nah, ada pertanyaan dari Mas Ari Senpai. Halo Mas Ari Senpai, temen tuh Mas. Oh, teman ya. Jadi kalau penulis naskah animasi itu full time atau bisa freelance? Gitu. Tergantung sih ya. Kalau di Indonesia mungkin jarang banget yang full time, karena kalau full time kan berarti di satu tempat khusus. Cuman tidak menutup kemungkinan kalau misalnya misalnya penulis naskah tapi internal gitu ya. Nah, karena memang belum banyak, biasanya sih penulis naskah kita masih kayak cabutan gitu loh, freelance. Maksudnya kita minta teman yang biasa nulis, lalu untuk nulis naskah skenario untuk film animasi atau film pendek. Tapi karena sebagian besar pekerjaan kita masih pesanan dari luar, jadi kalau di kantor sendiri sih tidak membutuhkan scriptwriter sementara ya. Malah butuhnya translator, karena rata-rata pekerjaan kita dari Korea, jadi kita ada 5 orang translator bahasa Korea. Korea dan Inggris ya maksudnya. Nah, kalau untuk tadi scriptwriter sendiri sih sebenarnya nggak ada masalah sih, Mas. Kalau misalnya pengen bekerja freelance atau menetap, tergantung lowongannya aja. Baik. Ada yang tertarik nih ya, untuk menjadi penulis naskah gitu, sambil punya kerjaan yang lain, kan nulis di rumah gitu, bisa ya? Bisa seperti itu. Baik. Nah, ini ada dari Anda Fahima Nabila, bertanyanya, aplikasi apa saja yang digunakan membuat animasi melalui HP atau PC? Apa? Aplikasi apa saja? Yang digunakan untuk membuat animasi. Sebetulnya umum. Kalau di kantor kebetulan yang 2D itu menggunakan, tadi aku sebutin Adobe Animate, dulu namanya Flash. Flash kan udah bubar, sudah diganti Adobe Animate. Tapi sebenarnya lebih banyak menggunakan namanya Toon Boom. Toon Boom Animation atau Toon Boom Visual Pro ya, yang terakhir. Toon Boom Animate Pro, sorry. Nah, untuk 2D. Kalau 3D, untuk animasinya kita menggunakan Maya, khusus animasi. Tapi untuk bikin modeling, sebetulnya kalau kalian belajar 3D modeling apapun, misalnya mau belajarnya dari
3D Studio Max, mau pakai Maya, mau pakai Blender, mau pakai Cinema 4D, mau pakai apapun nggak ada masalah. Karena zaman sekarang kan modeling ini bisa langsung di-convert ke yang lain. Jadi sebenarnya jauh lebih mudah sih. Untuk rigging-nya kita masih pakai Maya, karena kan disambungkan ke animasi. Untuk tadi modeling boleh pakai software apapun. Kalau editing sama layout tuh umum. Kita pakainya apa namanya? Yang dari Adobe Premiere Pro. Visual Effects juga pakai Adobe After Effects. Sama kita pakai namanya apa kemarin ya? Ada satu alat lagi yang pakai Max untuk bikin visual effect. Sementara untuk Light Render Compose kita pakai apa ya? Lupa aku namanya. Intinya yang biasa dipakai untuk compositing. Lalu apa lagi? Jadi sebetulnya kalian mau belajar apapun gak ada masalah sih. Karena namanya software kan lebih ngomongin ke alat bantu, yang penting kan manusianya ya Mas. Ya, Tadi betul. yang nanya Mas apa Mbak? Tadi Mas, Oke. Mbak dan Mas yang ada dua sebenarnya. Sama pertanyaannya, Mbak Fahima Nabila dan Mas Angga Cita. Nah, Jadi aku ulangi, kalau buat 2D kita pakainya Toon Boom sama Adobe Animate. Kalau buat 3D untuk animasi kita menggunakan Maya, tapi kalau modeling mau pakai software apapun nggak masalah karena bisa di-convert. Ya. baik. Terus ini ada yang tanya, untuk pembuatan animasi harus difokuskan ke satu bidang keahliankah yang harus dipraktikkan, atau kita bisa coba semuanya? Kita coba untuk kita semuanya. Sebetulnya sih kalau namanya baru belajar, misalnya kita SMK atau kuliah, pasti kalian harus bisa semuanya dalam artian sedikit demi sedikit ya. Kita nyebutnya sih all round gitu. Bisa dari mulai konsep sampai dengan jadi. Cuman kalau kalian udah siap masuk ke industri, memang ada bagian khusus yang masing-masing bidang. Nah bedanya adalah misalnya gini, kalau kalian mau bikin animasinya untuk film indie, yang kalian bekerja sendiri atau sama 1-2 orang teman, ya nggak masalah kan. Artinya kalian harus bisa semuanya. Bisa bikin modelingnya juga, bisa bikin ceritanya, bisa bikin editingnya, dan seterusnya. Tapi kalau kita udah mau ngomongin profesional, biasanya sudah dipisah-pisah. Jadi yang senangnya bikin konsep, bikin gambarnya bagus, matte painting, bisa desain, yaitu sebagai konsep desain gitu. Kalau yang memang bisa animate tapi untuk 2D, ya masuknya ke 2D animasi. Kalau animate-nya 3D, ya bisa lagi gitu ya. Jadi sebenarnya tergantung kebutuhan sih. Kalau memang kita mau masuk ke industri, berarti udah spesifik ya. Misalnya cuma visual effect atau apa. Tapi kalau misalnya kita bikin sendiri atau dalam kelompok kecil, ya mau nggak mau kalian harus bisa semuanya gitu. Generalis namanya. Jadi animator yang bisa dari A sampai Z. Oke, menarik sih sebenarnya ya. Apalagi nih Ya. siswa-siswa Hello Motion ini kan Belajar juga ya Mas? Iya, belajar kelas 2 untuk animasinya. Animasi. 2 dimensi, 3 dimensinya kayak gitu. Nah, kalau kalian ingin coba nih, boleh lah ya kelihatannya untuk kirim karya gitu biar ini ke rekrutmen, boleh. ya seperti itu. Intinya begini, kalau kalian merasa tadi kan udah ada contoh animasi hasil yang untuk 2D dan 3D, nanti kalau kalian pengen lihat lagi karena tadi nge-lag, silakan buka di YouTube. YouTube-nya tadi Studio Soft Entertainment komplit ya. Kalau IG kan hanya Soft Entertainment. Nah sebetulnya nanti kalau kalian lihat lagi contoh pekerjaan 3D dan bagaimana demoral kita, kalau menurut kalian, kalau kayak gitu saya bisa, atau minimal udah sesuai dengan yang dibutuhkan, silahkan kalian kirim untuk ke rekrutmen studiosoft.com gitu. Ya, jadi betul. kalau sudah merasa mampu nggak ada masalah. Nah kalau belum bisa, baru nanti kalian perlu tambah belajar training lagi gitu. Nah, baik. Ini ada dari Mas Yosef. Mas tanya,
misal saya buat bikin animasi 2D-nya udah ada, terus langkah awal yang harus saya lakukan untuk membuat film sendiri itu gimana ya? Dan di media apa sih yang kira-kira bagus gitu? Jadi Boleh bilang, sudah bikin? dia sudah punya bekal 2D gitu. Dia pengen bikin film sendiri gitu. Nah, langkah berikutnya apa gitu? Oh, mulai dari konsep dulu ya. Jadi misalnya pengen bikinnya apa? Konsep itu lumayan penting ya. Jadi bukan sekedar gambarnya bagus atau udah bisa bikin gambar yang bergerak, tapi lebih ceritanya dulu. Misalnya gini, aku mau bikin film pendek apa? Kan kalian pernah nonton Sinopal atau Dalam Pelo gitu ya. Misalnya mau bikinnya semacam itu yang pendek aja. Misalnya bikin 1 menitan, terus bikin yang simple, lalu pertama paling gampang sih upload aja di sosial media, kayak misalnya di Instagram atau Facebook atau YouTube gitu. Nanti kan siapa tahu top banyak yang suka, kalian jadi punya fans dan bisa berkembang. Itu langkah-langkahnya sih. Jadi nggak usah mikirin bahwa nanti langsung dibikin film seri atau masuk ke TV. Itu nanti urusan belakang. Jadi bikin aja dulu, cobain dulu yang simple, yang sederhana, terus di-upload di sosial media gitu ya. Baik, baik. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Whitley. Nggak tahu di nama aslinya siapa. Ya, namanya Whitley, itu teman juga. Oh, Murid-murid. iya. Oh, murid, baik. Dari Semarang itu, Mas. Oh, dari Semarang. Salam dari Semarang. Di sini editnya bisa pakai Premiere atau ada aplikasi khusus untuk editor animasi? Oh, editor. Ya, ya. Untuk editing mungkin filmnya itu loh. Itu bisa pakai Premiere atau ada aplikasi khusus untuk editor animasi? Sebetulnya sih simple. Untuk editing dari mulai yang awal 3D layout sampai dengan editor itu semuanya tetap pakai Adobe Premiere sih. Cuma nanti misalnya di kantor ada software yang lebih khusus lagi, minimal kalau kalian sudah tahu cara menggunakannya lewat Adobe Premiere, yang lain gampang kok. Oke, baik. Mas. Oke, pertanyaan berikutnya apa? Pertanyaan berikutnya ini kebetulan sudah dijawab semua ya. Pertanyaan mungkin dari simpelnya saja nih. Ya, jadi sebenarnya suka duka jadi profesi animator itu seperti apa? Iya. Oke. Suka duka ya, Mas? Sebetulnya sih, kalau ngomongin suka duka, banyakkan sukanya daripada duka. Duka itu kalau awal-awal misalnya kita harus lembur, nggak pulang, terus misalnya di kantor sampai malam. Nah, sebetulnya sih, masalahnya lebih kepada sukanya aja ya, karena kan kalau kita mengerjakan sesuatu yang kita sangat sukai, katakanlah sebagai hobi, itu kan bisa aja benar-benar menjadikan pekerjaan kita itu nggak mikirin bahwa aduh capek ya, aduh males ya, aduh segala macam. Karena misalnya kalian senang animasi atau senang gambar, tapi kalian kerjanya di bank, kan berarti sebel kan kerjanya sama nggak sepenuh hati gitu, karena pengennya apa tapi kerjanya apa. Sementara kalau di animasi kan, kalau memang kalian benar-benar senang banget di bidang animasi dan pada saat diminta lembur segala macam, itu udah nggak ngerasa sebagai beban sih. Jadi kita senang banget, apalagi kalau misalnya tiba-tiba filmnya tayang gitu. Kan kalau pesanan biasanya tayangnya di luar negeri dulu. Nah, begitu masuk ke Indonesia, misalnya kita di B Channel ya, atau di Raja Wali TV, itu kan sering banget ada beberapa film animasi buatan kita yang udah tayang di sana. Jadi animatornya begitu ngeliat, itu gue yang bikin loh ya, ini gue yang ngerjain. Nah, itu sebetulnya salah satu kebanggaan, kesenangan, dan sukanya kita pada saat filmnya sudah ditayangkan gitu ya. Kalau dukanya apalagi ya? Dukanya sih ya, intinya kan gini, walaupun kita capek, walaupun kita sampai tipes atau segala macam, jangan sampai tipes ya. Walaupun kalian lembur, tetap jaga kesehatan dan lain-lain, apalagi masa pandemik. Jadi intinya sih, apapun
hal yang kalian kerjakan, kalau dikerjakan dari hati yang paling dalam itu pasti menyenangkan. Dan kalau sudah segala sesuatunya dari hati kan, kalau pekerjaan kalian pasti nanti jadinya bagus. Nah, sehubungan dengan urusan profesional ya Mas, profesional kan tadi harus bisa kerjasama atau harus bisa teamwork, karena biasanya kalau udah ngomongin profesional kan pekerjaannya itu dari bagian yang lain. Jadi mau nggak mau nanti misalnya kalian jadi modeler. Modeler kan berarti terima dari konsep, konsep terima dari sutradara dan seterusnya. Nanti kalau modelingnya harus dirubah berarti urusannya juga dengan orang lain kan. Nah kalau modelingnya sudah dirubah nanti kan urusannya pas dianimasikan, mana yang harus dibenerin, mana yang enggak. Jadi intinya kerjasama atau teamwork ini amat sangat penting untuk siap-siap jadi profesional. Profesional tuh nggak harus kalian kerja di kantor ya, maksudnya ke profesional indie juga bisa kan. Lalu yang kedua kalian harus membiasakan disiplin, karena ini agak susah. Nggak tahu kenapa teman-teman saya biasanya kalau animasi janjinya hari Senin selesai, Senin malam atau Selasa baru jadi. Padahal kalau kita udah ngomongin industri, itu kalau hari Senin pagi jam 9 harus jadi, nggak peduli mau COVID, pandemik, dan lain-lain, jam 9 harus dikirim, karena jam 9 lewat, kita akan didenda, gitu loh. Itu masalahnya kalau udah masuk ke profesional ya. Ya, betul. Makanya di kelas, di sekolah kita ada, ini ya, ingat deadline itu, ya itu memang benar-benar kita harus komit ya. Iya. Mungkin kalau lagi di kelas sih, kita nyantai aja, deadline juga masih sering dimaafkan kan. Tapi kalau kalian udah menjadi profesional, itu deadline itu nggak bisa ditawar lagi, karena begitu mundur, kalian akan kena denda, dan yang didenda kan kantor. Nah kalau kantornya kena denda kan, urusannya jadi sama gaji kalian nanti dipotong gitu loh. Jadi masalah disiplin ini amat sangat penting. Nah, sebetulnya kenapa sih animator Indonesia jarang yang mencuat? Itu sebetulnya karena sebagian besar masih berkelakuan seperti bukan pro, dalam artian dijanjinya hari apa jadinya mundur. Terus attitude-nya kurang baik, dalam artian kalau ngasih contohnya sebagai A, ya nanti kalau dikasih kerjaan jadinya harus gitu dong, harus bagus ya. Nah, biasanya sih turun grade-nya. Jadi contohnya aku bisa bikin kayak A, tapi udah dibayar udah segala macam, jadinya bisa jadi C atau D atau Z bahkan gitu loh, terlalu jauh. Sehingga animator Indonesia biasanya jarang yang dikenal ya, kecuali mereka yang bekerja di luar. Nah, kalau bekerja di luar kayak bantuin film dari Hollywood kan mau nggak mau itu lebih parah lagi, namanya disiplin dan teamwork ya. Nah, selain itu juga attitude, maksudnya seberapa hebat kalian kalau attitude-nya parah, itu ya hati-hati aja, karena biasanya kita selain kalian bisa bekerja dengan baik, attitude itu penting, karena sebagus apapun kalian, kalau attitude-nya nggak bagus, kan nanti bisa merusak satu perusahaan gitu loh. Jadi selain kalian bisa punya talent yang bagus, dibiasakan juga untuk bersikap atau disiplin, kerjasama dengan teamwork, terus bisa jaga saling menghormati gitu. Kayaknya berat banget ya Mas, bener sih. Ya itu kalau sesuai passion nggak akan berat, ya. Yang terpenting tadi itu loh, karakter dibandingkan dengan kemampuan, sebenarnya karakter lebih penting ya. Gitu. Ini ada satu pertanyaan lagi nih. Ya. Kira-kira kalau untuk platform mobile untuk pengadaan animasi itu pakai apa ya? Maksudnya bikinnya di mobile atau hasil animasinya masuk ke mobile? Ya, bikinnya di mobile gitu. Platform mobile apa? Oh, kalau mobile banyak banget. Sebenarnya tinggal cari aja yang gratisan. Ada Polioskop, ada Viva Clip, ada segala macam, itu bisa dipakai untuk bikin animasi. Oke. Oh, ada Clip ya. Sama Polioskop itu buat 2D ya. Kalau 3D saya belum tahu. 3D kayaknya agak susah kalau di mobile ya. Mesti pakai PC. Oke. Nah, jadi kalau kalian ya, dimanapun juga, di masa pandemi ini, kalian yang bilang nggak punya software 3D-nya, mulai sekarang bisa cari di Clip
kali ya. Sama folioskop. Nah, bukan berarti kemudian berhenti berkah ya, kayak gitu. Jadi bisa, nah, kayak gitu. Siap. Jangan istilahnya karena terhambat IMAX-nya cuma ada di sekolah gitu ya, nah di rumah juga bisa gitu pakai paperclip ya. Itu baik. Waktunya juga udah bisa. Waktunya sudah jam berapa ya ini ya? Kita jam 11 pas ya. Oh baik. Kalau begitu bisa kasih kesimpulan dulu Mas sebelum kita quiz kayak gitu. Oke, jadi balik lagi sih lebih ke yang disebutkan dengan profesional itu sebetulnya kalian harus 3 hal ya, kerjasama, teamwork, disiplin dan tepat waktu, sama attitude. Itu aja, lebih simple kan. Jadi ini boleh diklik Mas. Yang mana? Yang ini yang ada namaku, klik lagi. Nah, kalau kalian pengen ngobrol langsung bisa ke Instagram @bambigunawan atau masuk ke yang tadi benar Mas. Bambi Gunawan atau ke YouTube sih. Alam Pena itu. Kalau di YouTube kan ada YouTube Bambang Gunawan Santoso, kalau di Instagram ada @bambigunawan. Jadi balik lagi ya, teman-teman boleh aja mau bidang apapun di dalam animasi karena tadi banyak banget, ada 11 macam plus webtoon dan lain-lain. Intinya sih, kalau sekarang kalian belajar dulu yang kalian suka, dan zaman sekarang kan semua bisa didapatkan dari web ya. Jadi bisa cari di YouTube, bisa cari di Google atau googling. Kalian bisa banyak banget tutorial yang bisa dipelajari. Mumpung lagi banyak waktu luang, silahkan kalian berkarya. Nah, nanti kalau sudah bisa, misalnya tadi pengen bikin yang simple-simple ya pasang aja di sosial media supaya dapat jawaban. Nah, pesan saya biasanya nih kalau newbie ya, newbie itu kan ceritanya orang baru. Tapi anehnya kalau disebut newbie terus karyanya bagus banget, langsung bilang, aku kan masih newbie. Tapi begitu kita kritik, dia nggak terima kalau dikritik. Nah, itu yang aneh. Padahal orang Indonesia kan netizen tuh jahat-jahat ya. Jadi siap-siap terima kritik. Maksudnya supaya kalian bisa berkembang, sebaiknya yaitu kalau dikritik, ya coba kalian terima mana yang bagus, mana yang enggak, dan kalau memang harus dibenerin ya biasakan dibenerin. Jadi satu hasil karya tuh nggak mungkin langsung bagus kok. Seperti misalnya kalian bikin 2D atau sketch karakter, itu bisa bagus kalau sudah ratusan atau ribuan kali sketsa baru jadi bagus. Jadi apalagi bikin film. Kalau baru bikin pertama kali ya pasti masih jelek lah. Kalau udah bikin puluhan kali, ratusan kali, ribuan kali ya minimal ada beberapa yang bagus. Jadi practice makes perfect ya, nggak ada yang instan. Karena zaman sekarang kan semua kids zaman now maunya sebuah instan, padahal untuk animasi dan bidang seni tidak ada yang bisa instan. Intinya practice makes perfect. Itu aja ya. Baik. Terima kasih Mas Bambi. Kuis sekarang. Karya-karya anak dan milenial ini ya, nanti bisa gabung di soft animasi, Show Art Campus. Studio Show Entertainment. Gitu. Nah, teman-teman sekalian, anak-anakku, Bapak Ibu sekalian, saatnya kita quiz. Silakan join quiznya ya, seperti itu. Di sini. Ya. Teman-teman silakan kita adakan kuis yang nantinya 5 pemenang mendapatkan voucher dari Buyon seperti itu. Nah, masih kita tunggu sampai jam 11.05. Sudah ada 1 orang join. Antonio Karim, Revihan Kewan, Marcel Hasibuan, Riga. Jangan lupa nama lengkap ya, jangan cuma panggilan. Oh iya, sebagai penjelasan, jadi vouchernya ini Rp100.000 kalau kalian mau beli Buyon yang pen tablet. Setahu saya pen tablet itu mulai dari harga sekitar 500.000. Jadi lumayan kan kalau dapat vouchernya 100.000. Atau
Kalau kalian mau beli pen display, jadi yang bentuknya lebih besar ya gambarnya langsung di tabletnya, itu memang lumayan mahal. Kalau nggak salah mulai dari 3,5 juta. Jadi kalau kalian pengen belinya pen display, vouchernya jadi 500.000. Jadi kalian boleh pilih sih, nggak harus ini dapatnya yang 100.000 atau yang 500. Jadi nanti kalau kalian menang, dari pihak Vion yang akan menghubungi kalian karena kalian kirim email. Nah, nanti vouchernya bisa dipakai mau belinya pen tablet atau pen display. Pen tablet diskonnya 100.000, kalau pen display diskonnya 500.000. Lumayan banget kan? Iya, itu benar. Nah, ini boleh diberikan di seluruh Indonesia ya? Maksudnya ketika dapat vouchernya itu, kan ini yang pesertanya dari mana-mana Iya, ya? sebenarnya nggak ada masalah kotanya. Yang penting nanti yang email kalian, karena kalian harus menyebutkan email, itu langsung dari pihak Vion. Jadi bukan sembarang penjual Vion loh. Jadi khusus dari Dari reseller Vion yang di Indonesia sendiri. Baik. Sudah ada 42. Wah, waktu masih mantap. 1 menit lagi untuk gabung. Ya. Jadi mungkin visualisasi kalau yang namanya pen tablet itu bentuknya cuma seperti pulpen aja gitu ya. Kotak biasa yang buat ditulis. Kalau pen display itu kita gambar langsung di monitornya itu yang gede. Oh, baik. Lumayan loh. Lumayan. Iya, betul sekali. Ya. Khusus buat Hello Motion doang loh ini. Iya, betul. Khusus untuk webinar tour ini ya. Khusus untuk ini aja. Jadi kita akan kasih 5 orang menang, kayak gitu. Kira-kira masih mau nambah lagi nggak ya ini? Nggak ya? Langsung kita start saja. Baik. 1, 2, masih nambah lagi? Atau kita udah sampai 06 ya? Masih nambah lagi. Ya. 1, 2, 3, start. Selamat menunjukkan. Go. Mereka ngeklik sendiri ya? Questionnya gimana? Oh, enggak. Jadi ini Bramantio Dwi nomor 1. Disusul Antonius Arif. Nadia Haura. Itu yang jawaban benar berarti. Wih, sangat dinamis nih. Sana Salia nomor 1. Itu Whitley Benedictus nih. Kalah. Oh iya udah. Dia dapat. Ayo. 5 orang ya. Itu Whitley dapat tuh temanku. Najwa Audrey nomor 1. Nomor 2 Raina Salia. Bapak. Oh my God, no. Tadi di tengah permainan, sayanya nge-crash, Bapak. Ya. Oh, RIP F. Kesian.
Oh iya sih. Ada orang buat itu, orang lain itu Rehan masih berjalan kuliah meetingnya. Nomor satu doang, astaga. Wow. Magic. Oke. Siap.